Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Di kesempatan kali ini kita akan rakit PC lagi. Lalu PC seperti apa yang akan kita rakit kali ini dan berapa biaya yang kita butuhkan? Ikuti terus videonya berikut ini. Untuk part atau komponen yang pertama ini ada motherboardnya ya. Ini motherboardnya Amtron H55, soketnya 1156 ya. Ini untuk Intel generasi pertama, Core i3, Core i5, Core i7 generasi pertama ya. Ini kalau teman-teman mau yang seperti ini juga, tapi dengan merek yang lain ya. Di Tokopedia saya cek itu ada yang harga jualnya itu mulai 125 ribuan ya. Tapi dengan merek lain, tapi ya sama-sama 1156 ya. Lalu berikutnya ada prosesor ya. Prosesor yang kami pakai ini Intel Core i5 6650 ya. Ini generasi pertama juga. Dimana harga bekasnya itu di Tokopedia ada di harga sekitar 50.000 ya prosesor ini. Lanjut berikutnya ada CPU cooler atau fan processor. Ini kalau teman-teman beli baru ada di kisaran 25 ribuan. Lanjut untuk RAM-nya di sini kami memakai RAM DDR3 dengan kapasitas 2 GB. Ini harga bekasnya di Tokopedia cukup murah ya. Banyak yang jual di harga 15 ribuan saja. Jadi untuk 2 keping ini atau 43 ini 12/2 kenanya 30 ribuan. Untuk storage atau penyimpanannya di sini kami masih memakai harddisk ya. Harddisk yang kami pakai ini kapasitasnya 250 GB second. Di Tokopedia banyak orang jual di kisaran 40 ribuan saja. Lanjut untuk part atau komponen berikutnya ini ada casingnya ya. Nah ini casingnya slim dari AC Power ya. Casing ini yang mungkin nggak bisa ditiru teman-teman ya, karena kalau kita sengaja cari casing slim kayak gini, apalagi sudah include power supply, harganya mungkin mahal ya. Harga bekasnya itu mungkin masih di angka 300-200 ribuan ya. Tapi ini saya dapat di harga 100 ribuan saja nih. Casing seperti ini dan udah include dengan power supply-nya 400 watt. Jadi untuk PC ini saya kira cukup banget.
Ini kita pasang nih front panelnya ya. Front panelnya cukup mudah. Ini hampir semua motherboard modelnya sama. Jadi kalau kita udah bisa masang harusnya hafal. Keunggulan dari motherboard model baru seperti ini ya, ini dia sudah ada USB 3-nya untuk front panel USB 3 dan dia sudah ada slot SSD M SATA ini ya. Pasang 24 pin powernya ke motherboard. Lalu ini 4 pin powernya ya ke motherboard juga dipasang. Kabel SATA. Jangan lupa powernya juga. Ini penampakannya setelah kita rakit ya. Jadi rakitan ini butuh modal sekitar 300 ribuan saja ya. Tepatnya sekitar 370 ribuan. Gak nyampe 500. Oke, sekarang kita bakal tes PC ini ya. Ini barusan dirakit tadi, nyala atau enggak. Kita coba pasang-pasangin colokannya. Oke, PC-nya nyala ya. Kita lihat apakah nampil ke layar. Ya, nampil. Berarti rakitannya tidak ada masalah. Ini di sini kebetulan harddisknya sudah ada OS-nya ya. Ini karena masih harddisk, jadi saya masih makainya Windows 7 aja. Kalau teman-teman mau Windows 10 lebih baik, ini upgrade dulu ya ke SSD ya. Jadi ini di upgrade ke SSD minimal 128 atau sesuai kebutuhan dan budget ya. Baru nanti teman-teman bisa nyaman pakai Windows 10. Kalau masih harddisk saya rasa berat ya kalau untuk Windows 10. Jadi buat yang belum tahu PC yang kita rakit kali ini punya speknya itu prosesor Core i5 650 ya. Dia punya speed 3,2 GHz dengan dual core dan 4 thread. Ini juga
punya GPU-nya itu Intel HD grafik ya. Untuk RAM yang kami pakai itu 4 GB ya. Ini 4 GB 2+2 ya. Lalu bagaimana dengan performa PC ini? Seperti biasa, kami akan tes PC ini di beberapa game yang sudah kami siapkan. Tentunya game-game lama ya, untuk menyesuaikan dengan spek PC ini. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Yeah.
asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on, and I don't. Ya, kurang lebih seperti itu performa dari PC ini ya. Teman-teman udah bisa lihat sendiri di beberapa game yang sudah kami tes. Untuk kesimpulannya, menurut saya pribadi PC ini masih sangat layak dipakai ya di tahun 2024, tapi untuk kebutuhan office saja ya. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan office atau untuk ya YouTuber dan lain-lain, ini masih sangat layak kok dipakai di tahun 2024. Teman-teman tinggal upgrade harddisknya ke SSD, nanti udah lebih ngebut lah, bisa pakai Windows 10 juga. Untuk RAM-nya juga masih bisa upgrade nih ke 8 GB. Atau kalau teman-teman pengen PC ini tapi ngebet buat game juga, ini masih bisa ditambahin VGA ya. Tapi ya itu tadi, ini kan generasi lama ya. Prosesornya aja sudah sekitar 14 tahun, 14 tahunan lah. Karena prosesor Core i5 650 itu dirilis kalau nggak salah itu bulan Januari tahun 2010 ya. Makanya ini udah 14 tahun usianya. Tapi performanya masih lumayan ya, terutama kalau teman-teman untuk kebutuhan office saja. Untuk PC tua seperti ini pasti ada resikonya ya. Salah satunya tuh resiko rusak ya. Jadi nggak ada yang bisa jamin PC seperti ini bertahan berapa lama, bisa sebulan, 2 bulan, bisa mungkin atau hitungan hari. Tapi kalau teman-teman pengen coba rakitan seperti ini, nanti saya kasih ya linknya di deskripsi, link pembelian partnya, bukan part ini tapi mendekati ya. Harganya mendekati racikan ini dan speknya hampir-hampir sama dengan PC ini ya. Jadi teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Ya, demikian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.